semuanya, jumpa lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap semangat ya, karena udah banyak dari kalian yang udah dapet jadwal ya, dan udah mendekati nih buat SKB-nya. Semoga SKB-nya bisa lancar ya teman-teman. Dan hari ini kita mau bahas tentang prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian. Ini di part yang ke-6 ya teman-teman. Karena yang part pertanian secara umum masih aku skip gitu, masih aku simpan buat nanti gitu. Nah, teman-teman yang belum nonton video-video sebelumnya bisa cek di iCard di atas ya teman-teman. Hari ini kita akan latihan soal SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian yang ke-6, yaitu tentang ketenagaan penyuluh pertanian. Gimana teman-teman, udah siap? Yuk kita mulai. Soal nomor 1, ketenagaan penyuluhan pertanian menurut Permentan nomor 3 tahun 2018 terdiri dari kecuali A. Komisi Penyuluhan Pertanian, B. Penyuluh Pertanian PNS, C. Penyuluh Pertanian Swasta, D. THLTB Penyuluh Pertanian, E. Penyuluh Pertanian Swadaya. Jawabannya adalah A. Komisi Penyuluhan Pertanian. Jadi Komisi Penyuluhan Pertanian itu kelembagaan ya teman-teman, kelembagaan penyuluhan pertanian, bukan ketenagaan gitu. Bisa dicek di Permentan nomor 3 tahun 2018 bab 4 pasal 25 gitu. Soal nomor 2, peningkatan kompetensi penyuluh pertanian sebagaimana dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, yaitu kecuali A. Dasar ahli, B. Dasar terampil, C. Teknis, D. Alih kelompok, E. Komunikasi. Jawabannya yang mana teman-teman? E. Komunikasi. Jadi yang bukan ya, yang bukan pendidikan dan pelatihannya untuk penyuluh pertanian gitu maksudnya. Jadi bisa dicek di Permentan nomor 3 tahun 2018 bab 4 pasal 33 tentang peningkatan kompetensi penyuluh pertanian untuk memenuhi standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural melalui pendidikan dan pelatihan dasar terampil, dasar ahli, alih kelompok, teknis, kepemimpinan, dan manajemen. Jadi itu ya, pelatihan dan pendidikannya gitu. Soal nomor 3, kedudukan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta adalah sebagai dari penyuluh pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. A. Motivator, B. Mitra kerja, C. Fasilitator, D. Konsultan, E. Bawahan. Yang mana teman-teman posisinya penyuluh pertanian swadaya dan swasta? B. Sebagai mitra kerja dari penyuluh pertanian PNS. Bisa dicek di Permentan nomor 61 tahun 2018. Jadi kedudukannya itu sebagai mitra kerja, terus penyuluh swasta dan swadaya itu bersifat mandiri dan independen gitu. Soal nomor 4, pemetaan ketenagaan penyuluhan pertanian memperhatikan kebutuhan pembangunan pertanian masing-masing subsektor di setiap wilayah berdasarkan antara lain kecuali A. Potensi wilayah, B. Beban kerja, C. Luas lahan pertanian, D. Jumlah rumah tangga petani, E. Rasio ketersediaan dan kebutuhan penyuluh. Jawabannya adalah C. Luas lahan pertanian. Bisa dicek di Permentan nomor 3 tahun 2018 bab 4 pasal 27 ya teman-teman. Soal nomor 5, peran ketenagaan penyuluh dalam penyuluhan pertanian yaitu sebagai A. Fasilitator dan katalisator, B. Demonstrator dan dinamisator, C. Fasilitator dan dinamisator, D. Demonstrator dan katalisator, E. Dinamisator dan katalisator. Jawabannya adalah C. Fasilitator dan dinamisator. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 3 tahun 2018 bab 4 pasal 25 ya teman-teman.
Soal nomor 6. Salah satu persyaratan khusus yang harus dimiliki penyuluh pertanian swadaya adalah A. Warga negara Indonesia, B. Memiliki dan atau mengelola usaha di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat sekitarnya, C. Mampu berkomunikasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha, D. Mampu bermitra dengan penyuluh pertanian PNS, E. Bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jawabannya adalah B. Memiliki atau mengelola usaha pertanian yang bisa dicontoh, dan biasanya mereka tuh yang berhasil gitu loh teman-teman, terus jadi panutan gitulah petani-petani sekitarnya gitu. Bisa dicek pembahasannya di Permentan nomor 61 tahun 2008 bab 3 gitu. Dan ada syarat lainnya, yaitu memiliki sifat kepemimpinan dan teladan gitu. Jadi biasanya dicontoh sama teman-teman sekitarnya gitu. Itu penyuluh pertanian swadaya. Soal nomor 7. Salah satu persyaratan khusus yang harus dimiliki penyuluh pertanian swasta adalah A. Mempunyai sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, B. Memiliki dan atau mengelola usaha di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat sekitarnya, C. Mampu berkomunikasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha, D. Karyawan perusahaan swasta dan atau lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di bidang pemberdayaan pelaku utama di bidang pertanian, E. Bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jawabannya adalah D. Karyawan dari perusahaan swasta atau lembaga swadaya masyarakat. Gitu. Bisa dicek di Permentan nomor 61 tahun 2008 bab 3. Gitu. Itu ada persyaratan khusus ya yang dimiliki oleh penyuluh pertanian swasta. Yang lainnya itu adalah pilihan jawaban lain A, B, C, E itu persyaratan yang umum gitu ya, kecuali yang B. Yang B itu persyaratan khususnya penyuluh pertanian swadaya gitu ya teman-teman. Jadi yang lainnya itu jawaban A, C, E itu persyaratan umum yang harus dimiliki oleh penyuluh pertanian swasta dan swadaya gitu. Itu ya teman-teman, bisa dicek lagi di Permentan nomor 61 tahun 2008. Soal nomor 8. Sertifikasi kompetensi penyuluh pertanian melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI sektor pertanian dilaksanakan oleh A. Kementerian Pertanian, B. Lembaga Sertifikasi Profesi, C. Kementerian Pan-RB, D. Badan Kepegawaian Negara, E. Badan Koordinasi Penyuluhan. Jawabannya adalah B. Lembaga Sertifikasi Profesi. Ada di Permentan nomor 61 tahun 2008 bab 4 pasal 35. Sertifikasi kompetensi penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Soal nomor 9. Hak penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta antara lain kecuali A. Mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian, B. Menerima pengakuan resmi dan penghargaan dari pemerintah, C. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah, D. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, E. Dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi. Jawabannya adalah A. Mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian. Karena yang A itu termasuk dalam kewajiban ya teman-teman, bukan hak. Jadi kalian pelajari di Permentan nomor 61 tahun 2008 bab 8 tentang hak dan kewajiban penyuluh pertanian swadaya dan swasta. Soal nomor 10. Hubungan kerja penyuluh pertanian swadaya dengan Dinas Lingkup Pertanian dalam hal A. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis pelaku utama,
B. Mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. C. Mengkonsultasikan materi-materi teknis usaha agribisnis. D. Menyusun program penyuluhan pertanian. E. Memecahkan masalah dalam pengembangan usaha agribisnis yang ada di wilayah kerjanya. Jawabannya adalah C. Mengkonsultasikan materi-materi teknis usaha agribisnis. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 61 tahun 2008 bab 6. Jawaban A dan B itu merupakan hubungan kerja antara penyuluh pertanian swasta dan swadaya dengan BPP. Kalau jawaban D dan E itu merupakan hubungan kerja antara penyuluh pertanian swasta dan swadaya dengan penyuluh pertanian PNS. Gitu ya teman-teman, nanti bisa dicek lagi di bab 6. Nah teman-teman, kita udah selesai nih untuk part yang ke-6 tentang ketenagaan penyuluhan pertanian. Gimana teman-teman, berapa jumlah jawaban kalian yang benar? Semoga banyak ya teman-teman jawaban yang benar, karena cuma 10 soal aja nih buat latihan soal kali ini. Dan tetap semangat teman-teman, terus belajar karena sudah mendekati waktunya untuk SKB. Semoga sukses ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan videonya sampai akhir. Semoga video latihan soal ini bermanfaat untuk mengantarkan kalian sukses SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian di tahun 2021 ini ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update latihan-latihan soal selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa follow juga Instagramku di @ratnaachannel. Bisa juga email ke info.rachannel@gmail.com untuk informasi materi-materi belajar lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah!